Di Indonesia, praktek spiritual masih menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat di beberapa daerah. Terkadang, praktik ini dipadukan dengan unsur-unsur agama tradisional atau kepercayaan animisme lokal. Orang-orang sering mengunjungi untuk mendapatkan ramalan tentang masa depan, menyembuhkan penyakit. Meskipun dianggap kontroversial dan tidak ilmiah oleh sebagian orang, praktik spiritual masih memiliki tempat yang kuat dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Seperti yang baru-baru ini konten Pak Udin yang tukar pasangan boleh. Bagaimana menurut Ki Sambung Roso? Ia merupakan teman Samsudin dan pernah bikin konten bareng. Memang kita itu kalau menegakkan satu kebenaran, menginformasikan satu kebenaran, pasti ada yang tidak benar, ada yang mendukung yang tidak benar pasti. Bagaimanapun sama hamba Allah tetap mencintai. Saya pun tidak ada benci sama beliau yang luar biasa yang selama ini menghibur kalian semuanya. Tapi pertanyaan saya gini, ini buat pendukungnya, lovernya, yang dimana saya lihat ada konten-konten dari sosok Ustaz atau siapa pernah konten kreator di sana, konten dari beliau, tapi dihujat oleh pendukungnya, bahkan dibilang kiri dan sebagainya. Ini saya punya pertanyaan besar buat kalian, pengikut, penonton setia, lover, cinta dari GSC, yang sangat fanatik lah, saya anggap fanatik ya. Waalaikumsalam. Tenang aja, Gus Samsudin yang jujur. Mawon ke, Allah selalu melindunginya. Oke, amin amin. Oke, tuh. Oke, wis. Ini pendukungnya wujud semuanya. Alhamdulillah kalau udah wujud semuanya. Kita mah jauh dari Gus Samsudin. Nah, bukan apa-apa. Paling hebat, luar biasa Gus Samsudin, sabar ya. Dan luar biasa lah. Selalu viral, keren. Cuman saya penasaran sama kalian semuanya yang mendukung beliau yang luar biasa. Kan karena saya nggak paham. Ini kalian yang sudah lebih lama mendukung atau mengikuti jalan beliau. Ya, menurut kalian konten beliau itu, saya mau tanya nih pendukungnya, konten beliau itu yang viral kemarin tentang Wahabi itu, konten beliau itu real nggak sih? Kiainya bener nggak sih? Kiai yang dipakai itu yang ada di YouTube itu bener nggak? Padahal membongkar kezaliman lebih banyak yang fitnah Gusnya. Ya. Kira-kira menurut Gus, konten Gus Samsudin itu real atau enggak sih? Saya penasaran, serius saya penasaran. Benar. Oke. Real. Mohon maaf kalau saya salah ya, selama ini kemarin saya bilang nggak real karena selama ini saya melihat seperti itu dan saya pernah ikut konten beliau. Ya kalau sama saya waktu itu sih nggak real ya, mohon maaf ya kalau sampai nggak percaya nggak apa-apa, jadi semua nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya real. Saya hanya berharap dalam masalah ini jujur aja, jangan berbelit-belit dalam berikan keterangan ke polisi gitu aja sih. Iya. Menurut kayaknya film ini nggak, saya tak ingin tahu pendukungnya Gus Samsudin ini kalau bisa Roso bilang real apa tidak. Bukannya dulu udah muntah darah, nah itu saya bilang kan salah paham semua kan, akhirnya gak suka sama saya kan karena saya bilang seperti itu. Bos, saya harus berapa kali bilang waktu sama saya itu hanya sebatas konten. Kenapa sih kok gak percaya? Kita boleh fanatik tapi yang pintar ya, masa ya saya bohong? Coba tanya sama Gusnya. Enggak, saya gak bahas yang sama saya, dia gak real. Saya bilang karena saya saksi ya, sudah berkali-kali. Cuman saya mikirnya lebih viral ini loh bos ya itu real, bro bilang aja ini Gus itu dia nyamar untuk membuka MC Wahabi. Aku tanya yang masalah itu Wahabi real atau tidak real, yang jelas banyak orang yang ingin menjatuhkan beliau dengan cara motong-motong video. Gus itu membongkar kezaliman, kenapa disalahkan? Gitu, ini biar mereka tahu. Sekarang kan diurus sampai ke MUI juga ya gitu. Gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah, saya kan ngomong boleh kan saya berstatement, saya undang semua di sini karena saya nggak bisa ngumpulin masukan atau lover fanatikan Gus Samsudin ya kan. Nah, saya undang di sini bisa ngobrol, nggak bisa nggak tahu apa-apa, cuma saya ingin tahu aja karena bagaimanapun Gus Samsudin saudara kita semuanya ya. Saya nggak, kemungkinan saya bilang saya nggak ada benci-benci sama beliau karena bagaimanapun pernah berteman kita ya. Tapi saya yakin itu konten hanya hiburan. Ya saya ngajak teman-teman untuk waras dalam hal ini. Mohon maaf. Berarti kontennya itu real yang ditayangkan waktu itu ya, yang Wahabi itu loh teman-teman. Abah dan gak salah ini ulah Wahabi. Itu orang yang gak bertanggung jawab. Mengundang itu doakan dulu bersama-sama Gus Roso. KSR atau Gus Roso yang konten Gus Samsudin yang dilemparin telur ayam busuk sama preman itu asli gak ya? Terus bongkar sikap Wahabi sebenarnya kalau dilihat kelanjutannya kan ada duel untuk menggagalkan
Cuma gini saudaraku, kalau kalian ngomong itu dari real, ya mohon maaf karena ini kasus ini sangat sudah viral ya kan, viral bener gak? Saya selaku teman, dulu pernah jadi teman juga, karena konten ya, sebagai konten, juga konten kreator, ya konten kreator yang mungkin lebih hebat beliau, saya nggak hebat konten, saya jelek-jelek, edukasi yang ngomong, yang dibilang nyinyirin sini sana nggak, terserah kalian, yang jelas saya cuman ingin tanya di sini untuk cover karena saya lihat komentar covernya itu semuanya itu para ini meyakinkan bahwa itu konten itu real gitu loh, ya kan? Kalau pakai kamera pasti settingan semuanya. Sampean, saya tanya pendukung yang lain. Coba dapat di YouTube, kalau di nyata lo jangan gitu. Pendukungnya marah-marah nanti. Waktu itu 2 kali video itu live saya juga nonton dari awal. Semua udah tahu kalau itu real. Hanya saja pada menutupi lo gitu, pada menutupi. Assalamualaikum, kita ikut rencana bagus. Beliau bukan pertama kali ini menghadapi masalah seperti semoga ini. Amin, abah. Sampai panggil abah segala keren. Iya. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Panggil apapun nggak masalah. Intinya kalau kita lihat, kita ambil sisi positifnya toh, dan nggak positifnya di mana gitu. Ya mungkin melihat dari sisi positif konten beliau mantap. Ya kalau saya nggak ada positifnya negatif terus menurut kalian gitu kan, nggak apa-apa. Ini sama tanya nih mas, bangku Edi ini banyak yang ngomong real. Kalau makanya saya bingung. Pertanyaan saya untuk pendukung beliau, mana beliau saya anggap mengatakan bahwa real apa enggak? Banyak yang ngomong real ternyata ya kan. Dan terus kemarin saya juga dengan konten itu sampai dan yang kedua-duanya itu saja tapi sebagai sinetron aja. Maksud saya gitu. Tapi di sini banyak yang menghujat, termasuk saya dihujat. Saya ngomong apa adanya. Berkali-kali saya sudah ngomong bahwa waktu sama saya yang keluar dari itu nggak real. Tapi masih nggak percaya, nggak masalah. Dan saya dihujat nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi di sini saya cuma menegaskan bahwa kemarin itu Gus Samsudin itu sudah bikin konten klarifikasi dan mengatakan bahwa itu nggak real, semua kontennya itu entertain hiburan aja. Ya, dibalik itu mungkin sebagian orang ngomong, pendukungnya fanatik ngomong bahwa ya karena Gus Samsudin nggak mau atau ketakutan atau apa ngomong seperti itu. Oke, ada benarnya. Kalian ngomong gitu ya ada benarnya. Ya kan mungkin Gus Samsudin atau abah dan menutupin ya nggak mau masalah terjadi gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya dihujat whatever, sudah lama saya dihujat. Zaman Ustadz Uceng juga saya dihujat, saya bilang juga dihujat. Dan akhirnya ya sama, ketika saya collab sama Sulap Merah dan sebagainya, mengakui bahwa itu ya dilihat aja, ya intinya dinikmatin aja gitu. Ya tahu sendiri, nggak perlu diomong itu, jadi kan nggak perlu, ya kan? Kemenanganmu adalah kesabaran. Enggak, saya nggak ada menang-menangan di sini. Saya cuma sangat ingin semua itu bisa berpikir cerdas dan waras. Itu artinya saya pun kalau dibilang dobol dan sebagainya, saya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman saya kan dibilang iri lagi kan, ya kan, kisah merosot kayak ini iri juga sama Baden, Abu, Masya Allah, diintervensi sama Gus Baron untuk klarifikasi kebohongan, kan masih seperti itu, karena mungkin beliau tidak murni memberikan, tidak ikhlas atau tidak mau memberikan, jadi masih abstrak, ngomong real atau enggak itu masih abstrak, sehingga penontonnya ambigu